Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Nurani dari kelas A3 PJJPAI. Nomor induk saya 22811130111. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar kurikulum dan definisi pengembangan kurikulum. Kurikulum itu diadopsi dari bahasa Latin curriculae yang artinya yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Menurut Tori Haran, jika pengertian kurikulum ini dikaitkan dengan pendidikan, pengertian curriculae dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka jarak itu adalah bisa dikatakan jarak itu adalah aturan. Sedangkan pelari di sini bisa dianalogikan, bisa dikatakan juga merupakan siswa. Jadi kurikulum bisa dikatakan yaitu jarak proses aturan yang akan dilalui oleh peserta didik menuju tujuan pembelajaran. Pada awal abad 20, konsep kurikulum itu banyak mengalami perkembangan. Menurut Thorne dan Tierney, kurikulum adalah konsep yang hampir tanpa batasan, mulai dari yang mencakup berbagai program hingga pengalaman setiap individu siswa. Artinya, kurikulum merupakan bagian dalam kehidupan siswa yang tidak terbatas dalam lingkungan formal. Dengan kata lain, siswa merupakan perwujudan dari kurikulum itu sendiri. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang namanya kurikulum itu sangat fundamental sekali. Gitu. Adapun di dalam kurikulum itu ada tiga konsep. Ada tiga konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, di mana terdapat di dalamnya kita bisa mendapati adanya perangkat pembelajaran, tujuan, kemudian rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar, jadwal evaluasi. Kemudian kurikulum juga merupakan dokumen kesepakatan bersama antara penyusun kurikulum, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem persekolahan, bahkan menjadi suatu sistem pendidikan yang merupakan bagian dari sistem masyarakat itu sendiri. Ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum merupakan bidang kajian para ahli kurikulum serta ahli pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Seorang tokoh pendidikan merangkum bahwa konsep kurikulum itu yaitu sebagai berikut. 1. Kurikulum sebagai tujuan, yaitu kurikulum dijadikan sebagai tujuan untuk mencapai sasaran pendidikan. Kemudian, kedua, kurikulum sebagai program studi atau konten. Sebagai program studi, kurikulum bisa dikatakan setara dengan mapel-mapel yang lain seperti kimia, fisika, dan sebagainya. Sedangkan sebagai konten, kurikulum itu bisa menambah wawasan dan hasanah dalam hal keilmuan serta aplikasi. Gitu. Yang ketiga, kurikulum sebagai perencanaan, yaitu kurikulum sebagai suatu perencanaan atau jejak rekam blueprint yang diimplementasikan dalam aktivitas pendidikan secara sistematis, di mana kurikulum itu sebagai konstruksi pembelajaran atau pre-teaching. Keempat, kurikulum sebagai dokumen, yaitu kurikulum merupakan suatu konsep atau outline yang ditulis oleh sebuah kementerian pendidikan atau para ahli, di mana guru itu sebagai pelaku kurikulum sendiri. Kemudian 5, kurikulum sebagai pengalaman. Maksudnya kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman belajar bagi siswa.
Selanjutnya, kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam berpusat pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal itu disebabkan proses penanaman nilai hanya dapat terjadi melalui proses pembelajaran yang bermakna. Menurut Munizar Hitami, beliau mengungkapkan bahwa ada 3 prinsip perancangan kurikulum, yaitu pertama, harus dikembangkan pendekatan secara religius terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan. Kedua, harus membebaskan isi atau materi pembelajaran yang bersifat religius itu dari kehampaan. Ketiga, merencanakan setiap komponen dengan penuh perhitungan, yaitu adanya prinsip kontinuitas, sekuensi, dan integrasi. Kemampuan kurikulum pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum akan menyebabkan kemajuan pendidikan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya penataan yang lebih baik. Tentu saja tidak mengesampingkan aspek-aspek kurikulum seperti asas-asas kurikulum seperti asas filosofis, psikologis, sosiologis, dan organisatoris. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.